Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama saya Yeni Yurike dalam renungan harian kita pada hari ini. Nas yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Ada dua perikop yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, yaitu Herodes mati dan kemudian Barnabas dan Saulus diutus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia di muka bumi ini, tentu tidak salah ketika kita mau untuk menjadi yang terbaik dari antara yang baik di dunia ini, atau menjadi nomor satu. Kita pasti akan melakukan segala macam cara, mengusahakan secara maksimal apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan agar menjadi yang terbaik. Kita memiliki ambisi agar menjadi orang yang terbaik, orang yang nomor satu. Akan tetapi sifat manusia ini, sifat kita ini kadangkala justru menjadi sifat yang negatif, yang berdampak negatif. Karena ketika manusia mau menjadi yang terbaik, yang terhebat, yang teratas, yang terkuat, bahkan yang yang lainnya, akan melakukan berbagai cara apapun. Atau bisa dikatakan menghalalkan segala cara. Yang terpenting bagi mereka adalah menjadi yang terbaik. Menghalalkan segala macam cara agar menjadi yang terbaik di antara yang baik. Alkitab sejak semulanya pun sudah menggambarkan atau mengisahkan tentang bagaimana seorang manusia yang mau menjadi seperti Allah. Menjadi manusia yang terbaik di antara yang baik. Bahkan menyaingi Allah. Yang pertama adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini tergoda untuk mau menjadi seperti Allah. Allah yang tahu untuk membedakan yang baik maupun yang jahat. Hingga pada akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Lalu yang kedua adalah kisah tentang bagaimana manusia mencoba membuat Menara Babel. Menara Babel yang setinggi langit. Walaupun memang tidak secara jelas dijelaskan atau disebutkan, tetapi rencana mereka ini, rencana manusia untuk membuat Menara Babel, salah satunya adalah untuk mencapai Tuhan yang bagi mereka pada saat itu, yang menurut mereka saat itu tinggal atau berada di langit. Oleh sebab itu mereka ingin membuat gedung, membuat menara setinggi langit agar mereka bisa mencapai Tuhan. Bahkan teks hari ini pun berbicara tentang bagaimana Herodes mendapatkan hukuman ketika ia mau untuk diagungkan oleh manusia. Bahkan rakyatnya, umatnya pada saat itu, orang-orang yang di bawah kekuasaannya itu bersorak-sorai, bersorak, menyatakan bahwa ini adalah suara Allah, bukan suara manusia. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat jelas dikatakan bahwa perbuatan Herodes ini pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, di mana pada saat itu ia menghambat pekerjaan Tuhan dengan cara membunuh hamba-hambanya. Membunuh hambanya Yakobus dan memenjarakan Petrus. Lalu pada ayat yang selanjutnya ia berlaku tidak adil, bahkan ingin menjadi seperti Allah. Hal-hal inilah yang kemudian membawa malapetaka bagi Herodes sendiri. Dikatakan pada ayat yang ke-23, ia mati dimakan cacing-cacing. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu sekalipun orang yang percaya kepada Tuhan,
mengalami kesulitan bahkan hambatan-hambatan, akan tetapi kebenaran Injil ini tidak mampu untuk dihambat. Manusia boleh dihambat, tetapi Injil kebenarannya tidak bisa dihambat oleh manusia. Bahkan oleh orang yang berkuasa, orang yang dianggap yang terbaik pada saat itu. Dalam hal ini ada saja hal-hal yang muncul silih berganti untuk mewartakan Injil itu sendiri. Manusia yang satu dieksekusi oleh penguasa seperti yang dilakukan oleh Herodes kepada Yakobus. Akhirnya ada yang menggantikannya. Pada ayat yang ke-24 dan yang ke-25, di sini dikatakan bahwa Barnabas dan Saulus diutus. Dan firman itu semakin tersebar. Dan banyak sekali orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kabar baik. Dan hari ini pun kita sekalian diingatkan bahwa pekerjaan bersama dengan Tuhan, bahkan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan dan mewartakan kabarnya ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada begitu banyak hambatan, ada begitu banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Ada berbagai macam tantangan. Akan tetapi satu hal yang pasti, satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan akan ada di samping kita, Dia yang akan menolong kita untuk menghadapi hambatan dan kesulitan itu. Yakin dan percaya bahwa Ia sungguh mampu melakukan segala pekerjaan itu dengan baik. Untuk itu, ketika dunia tidak menyediakan keadilan bahkan pun kebenaran bagi manusia, maka ada satu tempat yang harus menyediakan hal-hal tersebut, yaitu gereja. Gereja ini kita berbicara bukan tentang bangunannya, tetapi orang-orang yang ada, kumpulan-kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang itulah yang harus menyediakan keadilan bahkan pun kebenaran. Bahkan juga untuk mengabarkan kabar baik ke seluruh dunia. Ke siapa saja yang mau untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di sini gereja harus berusaha agar memberikan keadilan bahkan pun memberikan kebenaran dari Allah dalam diri manusia, dalam diri Tuhan Yesus Kristus, agar keadilan dan kebenaran itu menjadi sungguh nyata dirasakan oleh setiap orang. Kita yakin dan percaya bahwa kita sekalian sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik itu, untuk memberikan keadilan itu, kita pasti akan dimampukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas setiap anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami mengikut Engkau, maka ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang akan kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya itu dapat berjalan dengan baik ketika Tuhan menolong kami semua. Tuhan yang akan memampukan kami semua. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya bahwa ketika kami hidup dan terus mengabarkan kabar baik kepada semua orang, Tuhan akan senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus.